Di dalam kejatuhan dunia, ada terang yang muncul dalam kegelapan. Shalom, Shalom Elohim semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Dan Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat Roh Bapa Surgawi, Pak Eman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Nitya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran dalam mempelai ilahi yang terpilih, terekselen hatinya Ibu Fe Hamdani, Malaikat Mary, Sang Ratu Adil, malaikat khusus di kitab Wahyu 10. Dan Shalom Elohim juga untuk semua para malaikat Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, mempelai-mempelainya, para saksinya yang giat bersaksi di akhir zaman ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Salam perjuangan buat kita semuanya. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, pada saat ini sekali lagi saya dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai renungan kita bersama juga peringatan bagi saya secara pribadi. Kiranya dapat memberkati. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 39 ayat yang ketiga hingga 10. Demikianlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sin Magjer, panglima, dan Nebuzaradan, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda, dan semua tentara melarikan diri. Mereka meninggalkan kota itu pada waktu malam, dengan mengambil jalan raya Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mau bersaksi sedikit penglihatan singkat masa misbah doa. Saya diperlihatkan ada wajah anak-anak Tuhan yang sangat cantik, tetapi mereka diselubungi oleh kabut hitam. Pandangan mereka seperti berteriak minta tolong, tetapi mereka tidak bersuara. Nah, kemudian selepas itu saya diperlihatkan dalam awan yang tebal di langit, ada muncul satu kota yang sangat terang, kota cahaya, dan cahaya kota itu menembusi seluruh awan-awan gelap itu. Demikian saja kesaksian penglihatan saya. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini yang diberikan pada saya, yang seperti terkoneksi dengan penglihatan itu, dan ada rema yang letak dalam hati saya, yaitu terang di tengah-tengah dunia kegelapan. Seperti kebenaran firman Tuhan tadi, tentang jatuhnya kota Yerusalem. Ya dan amin. Yerusalem pada zaman now ialah manusia. Pada akhir zaman ini kita dapat melihat kejatuhan manusia sangat tidak terkawal lagi. Makanya itu mengundang murka Allah jatuh ke dalam dunia ini untuk menghabisi kemurtadan, kefasikan manusia yang meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Dapat melihat dunia semakin jahat, sudah tidak takut untuk membunuh, saling menyakiti, bahkan melakukan dosa-dosa LGBT, dan terus-menerus tidak mau bertobat dari berhala, masih lagi suka menyembah patung, berdoa di depan patung, minta dan sujud di depan patung, batu, pokok semuanya. Itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan, karena itu adalah penghujatan kepada kuasa Tuhan. Dan banyak lagi berhala
yang mengikat manusia dalam dunia ini seperti mamon, kenikmatan dunia, hawa nafsu, keinginan-keinginan darah dan daging, itu semua berhala, sehingga kita melupakan kekuasaan dan hadirat Tuhan. Pada saat kita melanggar hukum-hukum Tuhan, pemimpin dunia ini, penguasa dunia ini, yang ambil alih pada tubuh kita, diri kita, kehidupan kita, yang menjadi bait sucinya Tuhan itu. Ada yang buta, tuli, ada yang mati, karena dunia ini, mantra sihir dunia ini. Yang saya maksudkan di sini adalah buta rohani, tuli rohani, dan mati rohani. Sangat banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang mengaku mengikuti Tuhan, tetapi mata mereka sudah buta oleh dunia ini, dibutakan, dan telinga mereka sudah tuli untuk mendengar kebenaran. Semua itu terjadi besar-besaran ketika dunia, penguasa di dunia ini, kegelapan itu menandakan anak-anak dunia ini dengan tanda binatang 666, yaitu suntikan COVID-19. Karena tanda itu, kita dapat melihat dunia ini sudah semakin dingin dengan kasih dan penuh dengan logika, tidak lagi mengandalkan iman. Nah, itu saya sendiri lalui pada tahun 2021 yang lalu. Saya sendiri telah mengambil tanda itu. Itulah kebodohan saya, karena berpikir secara logika. Andai saja ketika itu saya memiliki iman sebesar biji sesawi, mungkin saya akan meninggalkan tempat pekerjaan saya, dan saya akan lari daripada sistem dunia yang memaksa menerima suntikan COVID-19 itu, yang sangat banyak merusakkan kehidupan saya, menawan tubuh, jiwa, dan roh saya dalam dunia ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan atas usaha saya, hanya karena kemurahan Tuhan, saya diperlihatkan ada terang dalam dunia yang sudah turun, memberi kesempatan untuk pertobatan dan menyelamatkan saya, yaitu ketiga pribadi ilahi yang esa, manusia ilahi yang diutus oleh Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus dalam dunia ini. Roh Bapa Surgawi dalam Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Pak Ditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran dalam mempelai ilahi Ibu Fe Hamdani. Terang inilah yang datang dalam hidup saya, membuka segala kabut-kabut yang melindungi saya, kabut kegelapan itu, sehingga saya dapat merasakan lagi sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Terang yang ajaib itu karena sang sumber cahaya kita, Tuhan Yesus Kristus, sudah ada bersama kita dalam dunia ini, tengah-tengah kita. Di saat dia sudah datang menghakimi bumi ini dengan cawan murkanya, dia juga datang membawa terang bagi anak-anak Tuhan, anak-anaknya di luar sana, saya sendiri pribadi, yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, hadirat Tuhan dalam hati kita. Dan pekerjaannya sangat luar biasa, menyelamatkan saya, manusia yang paling berdosa ini, untuk kembali merasakan kembali kasih karunia-Nya, kasih setia Tuhan itu. Mari semua anak-anak Tuhan di luar sana yang sudah ambil tanda dan jauh daripada hadirat Tuhan, kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Panggillah dia dalam hati kita masing-masing. Rawatlah kerinduan kehausan kita. Jangan biarkan dunia ini yang menawan dan merampas kehidupan kita. Kita layak untuk diselamatkan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Allah Bapa Surgawi sangat mengasihi kita. Anak-anak Tuhan yang masih memiliki kerendahan hati, panggillah, mintalah Roh Tuhan itu kembali dalam hati kita, memimpin kita berjalan dalam dunia yang semakin gelap ini. Karena tanpa Roh Tuhan, kita akan sakit dan kita tidak akan dapat bertahan dalam kegelapan dunia ini. Mari semua anak-anak Tuhan, siapapun kalian, apapun agamamu, apapun ras dan bangsamu, kita percayalah sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa. Karena dialah sang juru selamat itu, terang dunia yang sudah datang dalam dunia ini, membawa kita kembali dalam hadiratnya yang kudus. Asalkan kita sanggup bayar harga, sanggup pikul salib, dan sanggup untuk diubah olehnya melalui proses hidup kita. Mari kita ambil kesempatan ini selagi masih ada seruan pertobatan oleh para malaikatnya, orang-orang kudusnya, para saksi surgawi. Ambillah kesempatan itu, dengarlah, janganlah mengeraskan hati, karena itu akan menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita daripada tawanan musuh, yaitu penguasa dunia ini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mau kita binasa, dia mau kita sadar dan kembali kepadanya bersungguh-sungguh. Haleluya, saya percaya Roh Kudus akan menjamah, Roh Kudus akan membentuk hati kita ketika kita selalu merendahkan hati dan mau mencari kebenaran itu, merawat kerinduan hati kita yang terdalam. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Haleluya, praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.